Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita sekalian. Anak-anakku, tentunya pada pagi hari ini kalian sudah siap memulai pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu akan mengajarkan dulu yel-yel agar pelajaran pada pagi hari ini semakin bersemangat. Tirukan Bu Guru ya. Aku anak sehat, cerdas, ceria. Bagaimana bisa? Diulang ya. Aku anak sehat, cerdas, ceria. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku, sudah kalian siapkan buku-bukunya? Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Simak video yang berikut ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 1. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar membaca. Ayo, siapa yang belum bisa membaca? Jangan takut ya, pasti kamu bisa membaca. Asalkan rajin belajar membaca. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Mengapa kita harus suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Apa yang biasa kamu baca? Untuk selanjutnya, simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak kan pertanyaan yang di depan tadi? Nah, mengapa kita kok harus suka membaca? Karena dengan membaca itu ilmu kita semakin bertambah. Membaca adalah jendela dunia. Apa maksudnya itu? Karena dengan kita rajin membaca, pengetahuan kita tentang dunia luar, kita akan tahu semuanya. Menambah ilmu untuk kita pelajari. Nah, di manakah kita biasanya membaca? Silakan anak-anak pilih tempat membaca yang paling nyaman. Biasanya kalau di tempat untuk membaca itu ada di perpustakaan. Kita punya perpustakaan di SDN Menowo 1. Di sana tersedia bermacam-macam buku yang bisa kalian baca dan kalian pelajari. Nah, apa saja yang harus kita baca? Buku apa yang harus kita pelajari? Banyak sekali, karena semua buku itu adalah gudangnya ilmu. Contoh, seperti yang ada di bawah Bu Guru ini. Kalian bisa membaca koran. Nah, di sini isinya berita-berita. Kalian bisa mengetahui bermacam-macam berita dari berbagai macam daerah dan negara. Nah, ini gunanya kalau kita suka membaca. Kita bisa membaca koran, contohnya. Ada lagi majalah. Nah, siapa yang di rumah punya majalah anak-anak? Kalian pasti punya majalah anak-anak. Contohnya apa ya majalah anak-anak itu? Bobo. Terus apalagi Mentari. Ada yang punya komik di rumah? Nah, kalian bisa membacanya juga. Nah, selain itu kita juga bisa membaca buku pelajaran seperti yang kalian miliki di rumah. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Bu Guru tentang mengapa kita harus suka membaca dan di mana saja kita bisa melakukan kegiatan membaca. Tapi ingat, kalau membaca harus dengan posisi duduk yang betul. Karena kalau kita membaca dengan posisi duduk yang salah, maka satu, mata kita bisa rusak.
punggung kita juga bisa sakit. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan Bu Guru tentang mengapa kita harus suka membaca. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Guru tadi, selanjutnya siapkan buku tematik kalian dan kita akan belajar bagaimana posisi duduk yang benar pada saat membaca. Yang perlu kita perhatikan pada saat membaca adalah posisi duduk, punggung harus tegak. Jarak mata 30 cm dari buku. Cahaya harus terang. Bagaimana? Sudah kalian praktekkan cara duduk yang benar? Kalau sudah, mari kita membaca. Ikuti Bu Guru ya. Ayo kita amati gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar buku. Gambar yang kedua, siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar bunga. Yang ketiga adalah gambar baju. Yang terakhir siapa yang tahu? Betul sekali, gambar topi. Nah, tulisannya bagaimana anak-anakku? Buku. B-U-K-U. Buku. Bunga. B-U-N-G-A. Bunga. Baju. B-A-J-U. Baju. Topi. T-O-P-I. Topi. Nah, kalian sudah bisa membaca ya. Mudah kan? Selanjutnya kita akan belajar membaca kata. Kata yang pertama adalah kaki. Hurufnya adalah K, A, K, I. Kata yang kedua adalah jari. Hurufnya adalah J, A, R, I. Kata yang ketiga adalah kuda. Hurufnya adalah K, U, D, A. Kata yang keempat adalah meja. Hurufnya adalah M, E, J, A. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Setelah kalian belajar membaca, kalian bisa latihan soal pada buku tematik kalian halaman 152 dan 153 dengan cara memasangkan gambar dengan kata, kata dengan gambar. Kerjakan ya anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku? Kalian tadi sudah belajar membaca kata kan? Ternyata membaca itu mudah kan? Nah, supaya kita lebih lancar membaca, kita akan belajar membaca bersama-sama. Ikuti Bu Guru ya. Judul bacaannya adalah Membaca Bersama Keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, ternyata membaca itu tidak susah dan jangan takut. Siapa yang rajin belajar membaca, pasti membacanya akan lancar. Nah, anak-anakku, setelah kalian belajar membaca, kita akan berkreasi membuat kartu kata. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang ke-1 adalah
kertas buffalo atau kertas karton. Yang kedua adalah daun dan bunga kering. Ketiga adalah gambar-gambar, atau juga bisa kalian mengambil foto kalian. Yang keempat adalah lem. Yang selanjutnya adalah alat yang digunakan, spidol dan gunting. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah cara membuat kartu kata pada video berikut ini. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membuat kreasi membuat kartu kata dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa memanfaatkan daun-daun kering atau bunga-bunga kering. Langkah yang pertama adalah kita akan menggunting kertas buffalo menjadi 2 bagian. Kita gunting tengahnya ya. Nah, sisanya kita simpan. Kita pakai yang sebagian. Kemudian kita gunakan daun-daun kering untuk menghias kartu kata. Kita tempelkan bunga kering juga agar mempercantik kartu kata kita. Kita menggunakan gambar atau boleh juga foto kalian. Kalian bisa tempel di kertas buffalo-nya. Kita rekatkan, kita atur di mana kiranya posisi yang bagus untuk menempelkan foto kita atau gambar-gambar yang lain. Dan langkah berikutnya kita akan memberi nama atau menuliskan kata di kartu kata kita. Bu Guru akan menuliskan nama Bu Guru saja ya, nama panggilan. Kartu kata kita sudah jadi. Bagaimana hasilnya? Bagus bukan? Kalian bisa membuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan dari alam di sekitar rumah kalian. Contohnya tadi daun kering dan bunga kering. Sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.